Jadi saya baru saja belajar bahwa ternyata konsep alpha male atau alpha female dan dinamikanya dalam kelompok itu ternyata konsep yang tidak terbukti atau tidak ada dalam dunia yang natural. Konsep ini awalnya dipopulerkan oleh David Elmech, Dr. David Elmech, seorang biologis berkebangsaan Amerika yang sangat hebat pada masanya. Dia menulis sebuah buku pada tahun 1970 Masehi, berpuluh-puluh tahun yang lalu, tentang kebiasaan para serigala ketika mereka ada di captivity, ketika mereka dalam kurungan. Jadi penelitiannya itu dia mengumpulkan para serigala yang tidak saling mengenal ya, yang bukan keluarga, bukan berasal dari habitat yang sama, lalu dia kurung, lalu dia perhatikan perilaku yang terjadi di sana. Ternyata yang dia dapati adalah beberapa saat mereka berkelahi untuk mencapai dominasi, dan yang menjadi top bosnya, pemenang dari pertengkaran itulah yang disebut dengan alpha male. Maka dia buatlah buku itu, lalu dia publish pada tahun 1970. Tapi dia terus melakukan penelitian hingga pada suatu hari dia sadar bahwa ternyata kalau dia mengidentifikasi di dunia nyata ya, bukan dalam kurungan seperti eksperimen dia, tapi langsung ke habitat alami serigala, dinamika alfa dan beta serigala itu tidak terjadi. Yang ada hanya si alfa itu adalah serigala yang lebih dewasa atau orang tua dari serigala yang lebih muda atau ya anak-anaknya. Jadi pack di sini, kumpulan dalam hal ini adalah sebuah keluarga. Maka wajar saja kalau orang tualah yang memimpin di sana. Tidak ada itu istilah perkelahian musiman yang terjadi di dunia liar serigala sehingga menampilkan satu serigala jantan atau betina yang paling superior dan berkuasa sehingga harus menjadi pemimpin dan diikuti oleh semua serigala. Tidak ada yang seperti itu, atau jarang sekali terjadi di natural habitat serigala. Ini agak shocking bagi saya karena sebagaimana yang kita bisa lihat bahwa konsep dinamika alfa dan beta di dunia serigala itu juga diaplikasikan di dunia manusia, bahkan sering menjadi konsep dasar dari banyak sekali film, banyak sekali buku. Yang paling populer ya Twilight dengan Jacob dan kawan-kawan, si para manusia serigala itu yang secara instintif harus memilih alpha male dan harus mengikuti perintahnya. Itu ya. Dan konsep ini ketika ternyata terbongkar, saya mau bilang hancur sih, tapi itu kata yang terlalu kasar sepertinya. Kan manusia gara-gara konsep ini ya, sebagian alasannya ya, gara-gara konsep alpha dan beta male ini dalam pergaulan sehari-hari, dalam pergaulan baik di sekolah, di lingkungan masyarakat, selalu ada dinamika seperti itu kan, alpha dan male, bahwa kalau mau menjadi bos kita harus jadi sangar, kalau mau ditakuti, kalau mau dihormati kita harus juga ditakuti. Pokoknya galak dulu deh baru jadi bos. Tapi setelah saya tahu bahwa ternyata di natural habitatnya serigala tidak melakukan itu, jangan-jangan dalam natural habitatnya manusia juga seharusnya tidak melakukan itu. Maka kita bisa mempromosikan model kepemimpinan yang jauh lebih lemah lembut, model kepemimpinan yang jauh lebih halus, model kepemimpinan yang jauh lebih bijaksana, dan tidak memperlakukan hukum alam di pergaulan kita di sesama manusia. Contoh yang paling gampang saya sebutkan, dan ini sudah sangat populer ya, nabi kita para umat muslim, Muhammad SAW. Dia memimpin dengan kelembutan yang luar biasa dan sangat aneh di masanya, masa jahiliyah. Ya, masa dimana ketika bayi perempuan dikubur hidup-hidup, dia malah memuliakan perempuan, dia memuliakan istri-istrinya, dia memberikan haknya, permintaannya, bahkan marah paling tinggi Rasulullah Muhammad SAW kepada istri-istrinya itu adalah dengan berdiam diri.
Itu paling marahnya Nabi itu, dengan mendiamkan istri-istrinya. Ya, selembut itu Nabi Muhammad SAW dalam kepemimpinannya. Tidak kurang cerita bagaimana dia memperlakukan musuhnya dengan lemah lembut ketika bukan dalam kondisi perang ya. Kalau dalam kondisi perang ya, iya, Nabi Muhammad petarung yang hebat. Tapi kalau bukan dalam kondisi perang, dia sangat lemah lembut kepada orang yang bahkan membenci dia. Bahkan ada sebuah cerita ketika Nabi Muhammad itu punya seorang tetangga yang selalu mengotori rumahnya setiap hari. Ketika ada satu hari tidak dikotori, dia malah khawatir jangan-jangan tetangga yang selalu mengotori rumahnya itu lagi kenapa-kenapa, dan ternyata memang lagi sakit dan dia jenguk, saudara-saudara. Itulah modal kepemimpinan yang sepertinya harus kita lebih teladani. Ya. Itu yang saya pelajari kayaknya. Dan lebih gampang sih kan memimpin dengan cara yang lemah lembut.